Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi beribadah secara online. Dan hari ini Bapak Ibu kita beribadah dengan berbeda, karena kami menggunakan penutup wajah. Tapi kami tetap bersuka cita, karena kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas akan apapun. Dan sekalipun Bapak Ibu teman-teman ada di rumah, kami percaya setiap kita mengalami Tuhan, amin. Tetap bersuka cita, amin. Haleluya. Mari saat ini saya undang kita sama-sama menyatukan hati kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan kalau hari ini kami dapat beribadah, kami percaya Tuhan ini kemurahan Tuhan, ini kebaikan Tuhan. Dan kami percaya waktu kami ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami mempercayai Tuhan total dalam hidup kami, maka Tuhan Kau yang menuntun dan memimpin kehidupan kami. Dan hari ini waktu kami memuji menyembah Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan nyata, hadirat Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Karena itu Roh Kudus ambil alih seluruh ibadah hari ini. Kami serahkan dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Selamat
Puji Tuhan, kita menyatakan pujian lagi di hadapan doa Tuhan dengan penuh sukacita. Mari sambil tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu kami persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mempercayai hidup kami dalam tangan Tuhan. Ketika kami berjalan bersama Tuhan,
You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, di tangan-Mu ini janji kami Tuhan. Di tangan-Mu ini janji-Mu, segenap hidupku untukmu. Kau memegang jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku hidup
Sungguh Engkaulah alasan kami Tuhan, sungguh Engkau alasan kami menyembah, sungguh Engkau alasan kami hidup. Terpujilah, kami percaya, kami percaya, kami berserah, kami berserah. Dan pagi hari kami bangun hati kami dengan iman dan kuat. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, yang melakukan perkara-perkara luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini saya mau ajak kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan rasa kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup dan hanya untukmu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena alasan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena Engkau lebih dahulu mengasihi dan menerima kami apa adanya. Engkau Tuhan yang begitu mencintai kami, Engkau yang begitu mengasihi setiap kami. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami juga rindu hari ini ya kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga membuka rahasia kehidupan, rahasia kerajaan Allah, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami katakan, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Ya, kita mau baca statement kita dulu sebelum kita melanjutkan lebih lagi. Kita angkat Alkitab kita dan kita mau perkatakan statement yang ada di layar handphone atau laptop Bapak dan Ibu dan saudara-saudari ya. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Tema kita sepanjang bulan ini adalah Just Through It, yang gembala kita ambil dari Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 20. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ya, dengan judul perikop Nehemia diutus ke Yerusalem. Kita sudah membaca perikop ini pada minggu yang lalu, jadi hari ini kita tidak membaca lagi, tapi ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi Nehemia ini adalah seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah pasca pembuangan orang-orang Yahudi. Nah, Nehemia kemungkinan dari suku Yehuda, tetapi dia sudah lahir di negara yang asing ini, dan di negara yang asing ini dia dapat berhasil. Kenapa saya katakan dia dapat berhasil? Karena dia adalah seorang kepercayaan raja yang selalu berada dekat dengan raja. Pekerjaannya adalah mencicipi semua makanan dan minuman raja sebelum disuguhkan kepada raja. Jadi Nehemia bekerja memangku jabatan yang sangat tinggi, yaitu sebagai juru minuman Raja Artasasta dari kerajaan Persia. Nah, leluhurnya tetap tinggal di Yerusalem, dan Nehemia tinggal di dalam segala kemewahannya di Puri Susan bersama kurang lebih 15.000 prajurit yang ada di sana. Nah, Nehemia artinya dihiburkan oleh Allah. Kemudian setelah bangsa Israel ini ditawan selama 70 tahun, Cyrus, Raja Persia yang pertama, mengizinkan sejumlah orang Yahudi untuk mulai kembali ke kampung halamannya. Nah, Nabi Ezra membawa lebih banyak lagi orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem, dan mereka mulai membangun bait suci. Namun dalam kitab pertama, dalam kitab Nehemia ini kita membaca bahwa para tawanan yang justru mulai kembali ke Yerusalem, mereka mengalami masa-masa yang sangat sulit. Jadi mereka mengalami masa yang sangat sukar. Kenapa? Karena tembok-tembok kebesaran Yerusalem tinggal puing-puingnya saja. Ini yang membuat Nehemia sangat bersedih hati. Walaupun Nehemia saat itu tinggal dengan segala kemewahannya, dia bukanlah orang yang mau bersenang-senang di atas penderitaan bangsanya. Ketika Nehemia mendengar hal ini, di ayat pertama ya, Nehemia pasal 1 menurut saya, ayat yang keempat dikatakan, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Jadi Nehemia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Kemudian dia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia menangis, Nehemia berpuasa, dan Nehemia berdoa. Ketika dia mendengar penderitaan bangsanya Yahudi yang telah kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Dan kita tahu di sini bahwa Nehemia tidak sekedar hanya berdoa dengan bibirnya, tapi Nehemia sungguh-sungguh berdoa dengan hati yang sungguh terbeban. Di ayat ke-6 di pasal 1 dikatakan demikian, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu
yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nehemia berdoa siang dan malam. Ya, kata siang dan malam ini betul-betul menunjukkan kesungguhan hati Nehemia di dalam berdoa. Doa semacam inilah yang sesungguhnya mendapatkan simpati dari Allah, karena doa ini keluar dari hati yang paling dalam. Jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan di sini, apakah kita selama ini berdoa dengan hati yang terbeban? Ataukah kita hanya berdoa karena kita adalah orang Kristen? Atau kita berdoa karena sekedar rutinitas, doa pagi, doa sebelum makan, doa sebelum tidur, ya? Atau kita berdoa karena memang gembala kita suruh untuk berdoa? Doa macam apakah yang selama ini kita lakukan? Apa kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan meratap? Ya, bahkan dikatakan di sini Nehemia berkabung dan menangis karena melihat penderitaan bangsanya. Kita melihat bangsa kita juga sedang menderita hari-hari ini karena COVID-19. Apakah kita tetap setia berdoa terhadap rekan-rekan kita, terhadap bangsa kita, terhadap orang-orang yang masih mungkin dirawat di rumah sakit karena virus COVID-19 ini? Apakah kita mau berdoa dengan sungguh hati di hadapan Tuhan, meratap untuk bangsa ini supaya belas kasihan Tuhan turun untuk bangsa ini? Kemudian di pasal yang kedua, ya, saya baru mau masuk ke pasal kedua, kita akan melihat bagaimana kemurahan Tuhan itu tercurah dan menyertai Nehemia. Situasi di mana Tuhan mengizinkan Nehemia berada bersama dengan Raja Artasasta, dan Raja Artasasta melihat raut wajah dari Nehemia yang kelihatan bersedih hati. Di ayat kedua dikatakan demikian, pasal 2. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Dikatakan kemudian, lalu aku menjadi sangat takut. Siapa aku di sini? Akunya adalah Nehemia. Kenapa Nehemia menjadi sangat takut? Karena pada saat itu di Persia tidak sembarangan orang bisa bicara kepada raja. Dan kalau raja tidak berkenan kepada orang yang sedang bicara di hadapannya, maka dia bisa dihukum mati. Jadi karena itulah Nehemia menjadi sangat takut. Tapi disinilah kita melihat kemurahan Tuhan tercurah untuk Nehemia. Ya, kemudian raja bertanya lagi di ayat yang keempat dikatakan, jadi apa yang kau inginkan? Lalu kemudian yang menarik di ayat itu dikatakan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Bayangkan Nehemia, ya, sedang berada dalam situasi dia berdiri di depan raja, sedang bercakap-cakap, dan ini waktunya sangat singkat. Tapi dalam desakan waktu yang sangat singkat ini, Nehemia justru berseru kepada Allahnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam keadaan darurat seperti ini tentu doanya gak bisa panjang-panjang. Betul? Waktunya juga tidak bisa panjang. Saya tidak tahu apa yang diucapkan oleh Nehemia kepada Tuhan Allahnya karena tidak dicatat dalam Alkitab ini. Tapi seruan doa yang sangat singkat, yang sangat pendek ini mampu menyentuh hati Allah. Kenapa bisa demikian? Ya, saya mau kasih tahu rahasianya. Rahasianya ada di pasal pertama. Karena Nehemia sudah berdoa dan berpuasa.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari, ya, Nehemia menunggu kesempatan ini selama kurang lebih 4 bulan. Dia menunggu waktu yang tepat dan Tuhan menjawab pada waktu yang sangat tepat. Jadi doa singkat Nehemia ini betul-betul menyentuh hati Tuhan karena sudah didahului, ya, selama 4 bulan berdoa dan berpuasa dengan tekun. Kalau kita berada di wilayah doa, ya, kita tetap ada dalam frekuensi yang sama dengan Tuhan. Maka ketika ada desakan-desakan seperti ini, saya percaya Tuhan pasti menjawab doa kita. Kenapa? Karena kita sudah dalam frekuensi yang sama dengan Tuhan, ya. Kita sudah tekun berdoa selama ini, tinggal menunggu waktunya Tuhan. Dan kebiasaan untuk berdoa secara teratur yang dilakukan oleh Nehemia ini membuka saluran kasih Tuhan untuk Nehemia, membuka pertolongan Tuhan untuk Nehemia dan bangsanya, bahkan membuka hikmat Allah yang bekerja atas bibir lidah perkataan dari Nehemia, sehingga dia bisa menjawab dengan sangat bijaksana kepada Raja Artasasta. Jadi yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah, apakah kita sudah membangun jam doa kita dengan konsisten, secara teratur, secara terus-menerus, terus setia. Walaupun seakan-akan rasanya Tuhan tidak menjawab, tapi apakah kita tetap setia untuk berdoa? Memang sulit kalau kita hanya mengandalkan doa saja dan kita menginginkan sesuatu yang besar itu terjadi. Tapi itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Waktu dia mendengar bangsanya dalam penderitaan karena tembok Yerusalem yang runtuh, maka hal yang pertama dilakukan oleh Nehemia adalah dia berdoa dan berpuasa. Nehemia adalah seorang pria dengan kemampuan kepemimpinan yang hebat. Dia berada pada posisi yang sangat menguntungkan, dan dia bisa mendapatkan bantuan dari raja. Dia mengetahui bahwa dia ada di posisi yang sangat penting, sehingga waktu dia mendengar berita itu, dia sangat ingin menolong rakyatnya, bangsanya. Oleh karena itu, meskipun Nehemia telah meminta Allah supaya memberinya kesempatan, supaya Tuhan mendengarkan doa-doanya, Nehemia mempercayai Tuhan dengan cara menunggu. Dia tahu waktunya Tuhan yang terbaik. Dia tahu dan dia percaya ada kairosnya Tuhan yang pasti akan membuat dia ada pada sebuah kesempatan di mana dia bisa bicara dengan raja. Dan terbukti 4 bulan kemudian raja memberinya izin untuk menyampaikan permohonannya. Nehemia tidak hanya berdoa dan berpuasa saja, tapi dia juga membuat perencanaan yang matang. Walaupun itu mengambil resiko yang sangat tinggi sekali, ya, ketika dia meminta izin kepada raja untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Keberanian Nehemia dengan iman, dia menyampaikan semua permohonannya kepada raja, dan dia lakukan dengan sangat bijaksana. Dia tidak hanya meminta raja untuk mengutusnya kembali ke Yehuda, tapi Nehemia juga memohon kepada raja untuk diberikan surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan Nehemia sampai dia tiba di Yehuda. Nehemia juga meminta sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja,
supaya dia memberikan Nehemia kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan didiami. Perencanaan yang sangat luar biasa. Dan kemurahan Tuhan menyertai Nehemia. Hikmat Allah menyertai Nehemia. Ketika kesempatan itu datang, Nehemia mampu memperkatakannya. Dan di ayat 8 bagian akhir dikatakan, dan raja mengabulkan permintaannya itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ya, dalam versi bahasa Inggris NIV dikatakan tangan murah Allahku berada di atasku. Nehemia sangat yakin bahwa kemurahan Tuhan, tangan Tuhan itu ada di atas Nehemia. Makanya dia berani menyampaikan semua perencanaan, semua permohonan kepada raja. Nehemia memberikan kepada kita sebuah ilustrasi Alkitab. Bagaimana cara memadukan doa, puasa dengan rencana, dengan perencanaan yang luar biasa. Kalau kita memiliki kemurahan, kalau kita memiliki kerendahan hati, memiliki beban untuk bangsa kita, ya, dan bergantung kepada Allah, kita juga perlu melakukan apa yang bisa kita kerjakan saat ini dengan bijaksana. Jadi tidak hanya berdoa, hari ini kita belajar, kita harus berencana. Kita harus melakukan sesuatu untuk komunitas di mana kita ada, bahkan yang lebih besar untuk bangsa kita. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Ini sebuah kisah nyata dari sebuah kota bernama Philadelphia. Jadi suatu hari ada seorang anak kecil bernama Heather May Wyatt. Dia berpenampilan lusuh datang karena dia ingin pergi ke sekolah minggu di dekat tempat tinggalnya. Dia ingin pergi ke gereja. Ya. Waktu dia mau masuk ke gereja itu, ternyata guru sekolah minggunya tidak mengizinkan dia masuk. Alasannya apa? Alasannya karena tidak cukup ruangan katanya buat si kecil Hetty untuk dia masuk ke situ. Dalam kebingungan, kesedihan, Hetty menangis dan dia duduk di luar, dia menangis di depan gereja karena dia tidak bisa ikut sekolah minggu. Kebetulan lewat pendeta Russell S. Conwell. Dia melihat si kecil Hetty dan dia menanyakan, "Mengapa kamu menangis, nak?" Hetty menjawab, "Saya gak bisa pergi ke sekolah minggu." Ketika pendeta ini melihat penampilan Hetty, pendeta ini mengerti dan dia sudah menduga bahwa anak ini tidak disambut dengan baik. Kemudian dia menuntun si kecil Hetty masuk ke ruangan sekolah minggu dan dia mencarikan tempat duduk yang masih kosong untuk si kecil Hetty. Si kecil Hetty ternyata berumur pendek karena 2 tahun kemudian dia meninggal dunia. Setelah pemakamannya, ibunya mencari pendeta Russell dan dia menyerahkan sebuah dompet yang sangat jelek, lusuh kepada pendeta itu. Isinya adalah uang sebesar 57 sen dan sebuah catatan berbunyi demikian: uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil di mana saya bersekolah minggu, agar gereja tersebut bisa diperluas sehingga lebih banyak anak bisa menghadiri sekolah minggu. Rupanya sejak peristiwa
peristiwa si kecil Hetty ditolak untuk masuk ke gedung itu, dia menabung untuk pembangunan gereja. Dia berdoa dan dia menabung. Kemudian sang pendeta menyaksikan kisah ini kepada sebanyak mungkin orang. Terkumpullah dana $250.000. Hanya dari 57 sen saja. Kini di Philadelphia telah berdiri gereja baptis, sebuah gereja dengan kapasitas tempat duduk 3.300 orang. Sebuah universitas dengan ribuan mahasiswa belajar di dalamnya. Ada Good Samaritan Hospital dan sebuah bangunan khusus untuk sekolah minggu dengan ratusan pengajar yang ada di dalamnya. Semuanya itu untuk memastikan agar jangan sampai ada satu anak pun yang tidak mendapatkan bangku untuk bersekolah minggu. Luar biasa si kecil Hetty ini. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia memiliki hati yang peka terhadap rencana dan kehendak Tuhan. Dia punya beban yang besar terhadap gerejanya, terhadap pekerjaan Allah, terhadap pembangunan rumah Tuhan di gereja di mana dia beribadah. Dia memiliki rencana-rencana yang kudus karena dia mengambil langkah yang berani dengan menabung 1 sen demi 1 sen. Bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara-saudari? Apa yang Bapak Ibu, saudara-saudari telah lakukan? Minimal untuk komunitas di mana kita berada. Apakah kita tidak hanya berdoa dan berpuasa, tapi kita juga memiliki hati yang peka terhadap rencana Tuhan untuk gereja ini? Apakah kita punya beban untuk pekerjaan Allah di gereja Kabar Baik ini, sehingga Tuhan menaruh rencana-rencana kudusnya dalam hati kita? Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur hari ini. Kami belajar dari seorang Nehemia yang sungguh memiliki beban hati, yang sungguh berdoa untuk bangsanya, berdoa dan berpuasa untuk bangsanya, dan menunggu waktu yang tepat sehingga kemurahan tangan Tuhan tercurah atas Nehemia. Kami percaya kami juga dipermampukan Tuhan. Tidak hanya kami berdoa dan berpuasa, tapi biarlah ada rencana-rencana Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kami, yang akan kami kerjakan mulai dari hal-hal yang kecil untuk pekerjaan Allah di gereja Kabar Baik ini, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu teman-teman pasti diberkati, amin. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan dari Bu Mari, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan. Kami mengingatkan kembali, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer dari rekening BCA dengan nomor rekening yang sudah kami cantumkan pada layar tayangan ini, di layar HP atau laptop Bapak Ibu bisa dilihat. Kemudian apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam mentransfer melalui Bank BCA, dapat melalui GoPay dengan nomor dari GoPay atas nama Ibu Tio Mari. Untuk Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan persepuluhan juga bisa mentransfer ke rekening BCA, atau Bapak Ibu yang mau memberikan benih iman bisa mentransfer ke rekening tersebut. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau baca power statement ini dan kita yakini Tuhan bekerja di dalamnya. Mari sama-sama, 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan,
Kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat memberi dan terima kasih Bapak Ibu, teman-teman yang sudah memberikan persembahan. Kiranya berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ada beberapa informasi yang kami mau sampaikan. Kegiatan di Ruko Kabar Baik diliburkan, tapi ada kegiatan-kegiatan yang kita dapat lakukan di rumah kita atau di tempat kita berada, yaitu setiap harinya jam 5 sampai jam 6 pagi kita ada doa pagi bersama. Jadi kami mengajak Bapak Ibu, teman-teman untuk ikut dalam doa pagi di setiap harinya. Kemudian kita juga mengadakan menara doa bersama yang dilakukan di rumah masing-masing, yaitu di hari Senin sampai hari Jumat dengan jam-jam yang sudah ditentukan. Untuk hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat dilakukan jam 6 sampai jam 7 malam. Kemudian khusus hari Rabu, menara doa jam 8 sampai jam 9 malam. Kami sangat rindu supaya Bapak Ibu dan teman-teman boleh terlibat masuk dalam pasukan yang mau berdoa dalam menara doa. Karena itu untuk jam-jam tersebut yuk Bapak Ibu teman-teman kita sama-sama ikut dalam berdoa. Kemudian di hari Sabtu kita kembali lagi ada ibadah Sabtu Ceria melalui tayangan YouTube GBI Kabar Baik di jam 4 sore. Kami menghimbau Bapak Ibu teman-teman untuk mengingatkan kembali putra-putrinya atau adiknya untuk bersiap-siap sebelum jam 4 sore sehingga ketika tayangan dimulai mereka sudah siap. Amin. Kemudian di malam harinya kita ada menara doa, ada doa malam. Nah, doa malam kita ini dilakukan melalui aplikasi Zoom. Jadi Bapak Ibu bisa segera mendownload aplikasi tersebut. Dan menara doa kita dilakukan jam 7 malam sampai jam 8 malam. Ya, buat Bapak Ibu yang belum mendownload, buru-buru di-download ya. Kami sangat rindu kita boleh berjumpa walaupun hanya melalui aplikasi Zoom. Nah, Bapak Ibu kami juga masih membuka pendaftaran untuk anak-anak dari Bapak Ibu yang mau mendaftar di Sekolah Kabar Baik, baik itu untuk TK maupun SD. Dan setiap harinya mulai hari Senin sampai hari Jumat Ruko menerima pendaftaran pada jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Jadi apabila Bapak Ibu ada keperluan bisa datang pada jam tersebut, atau setidaknya menghubungi kami terlebih dahulu melalui WhatsApp sehingga kami bisa memastikan Bapak Ibu datang dan kami ada di tempat. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu mengikuti ibadah hingga selesai dan tidak meninggalkan tayangan ini, karena saya percaya Tuhan memberkati kita sempurna. Amin. Kita akan akhiri dalam doa dan kita tutup. Saya persilakan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Di minggu kedua, semester kedua dari bulan Juli ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus terus akan memberikan kepada kami kesempatan seperti yang apa yang dialami Nehemia. Engkau juga sebenarnya bisa memberikan kesempatan bagi kami untuk berbuat bagi rumah Tuhan di Kabar Baik, bagi sekolah Kabar Baik. Kami percaya kami memiliki keterbatasan itu, tetapi kami tahu Allah kami adalah Allah yang tiada terbatas. Tugas kami adalah kami tunjukkan kepada Bapa kami siap untuk Kau utus. Kami siap untuk berbuat untuk rumah Tuhan. Selebihnya Tuhan kami percaya kekuatan-Mu, sumber
berkat yang daripadamu yang tidak terbatas itu yang akan mewujudkannya. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya gerbang Gate 2020 terbuka, tidak pernah tertutup, terus terbuka siang dan malam, supaya banyak orang datang membawa kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan, masuk ke dalam pundi-pundi kabar baik, dan berdirilah rumah keagungan Tuhan, Camp Center. Dan Engkau akan menyemarakan rumah keagungan, dan akan banyak bangsa, banyak jiwa berhimpun kepadamu, memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemilik dari C1 nomor 4, Blok G nomor 7A. Berkati mereka Tuhan Yesus. Mereka akan tetap menjadi bagian dari pelayanan kabar baik milik Kristus. Pekerjaan keluarga mereka, usaha mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk tim funder yang ada, baik yang di Indonesia maupun di Amerika. Dan Kau berkati mereka Tuhan Yesus, berlimpah-limpah, dan mereka menjadi saluran berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi jiwa-jiwa dalam pelayanan kabar baik di gerbang 2020 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kemuliaan Allah terbit atas bangsa Indonesia, dan Roh Allah hadir di dalam diri kami, memberi kuasa kepada kami untuk kami boleh menjadi saksi-Mu bagi Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus, seluruh pemerintahan, aparatur yang ada, tim medis yang ada, berkati mereka Tuhan Yesus. Berikan hikmat, kebijaksanaan, pengertian yang daripada-Mu. Ada kuasa yang bekerja di dalam diri mereka. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa untuk sekolah kabar baik. Kami percaya Tuhan Yesus, semua proses belajar mengajar di sekolah ini semuanya diatur sempurna oleh Sang Pemilik kabar baik, Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga percaya setiap kami semua, jemaat kabar baik, gereja kabar baik, sekolah kabar baik, maupun setiap kami yang beribadah pada saat ini, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu Kau bebaskan, yang miskin Engkau perkaya, kuasa pemulihan terjadi. Dan akhirnya Tuhan sudah membuka hati kami arahkan kepada Kristus. Kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Dan Kau percaya Kau buka tingkap-tingkap di langit dan Kau curahkan berkat-Mu limpah atas kami. Adalah kasih, sukacita, damai sejahtera berlimpah limpah dari Allah Bapa. Kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus selalu beserta menjadi milik kami mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom.